Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Semoga hari ini dan seterusnya saudara senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keselamatan serta tetap semangat belajar matematika ekonomi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan fungsi nonlinier bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini, materinya terdiri dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Adapun capaian pembelajaran untuk perkuliahan hari ini adalah yang pertama, saudara diharapkan menerapkan fungsi nonlinier dalam kasus permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dapat menganalisis pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, kita masuk pada materi yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti di video-video sebelumnya bahwa permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dapat menggunakan fungsi linier. Akan tetapi pada video ini fungsinya menggunakan fungsi kuadratik atau nonlinier. Nah, fungsi permintaan dan penawaran yang kuadratik dapat berupa lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, untuk fungsi permintaan atau sering kita sebut dengan QD adalah berupa garis, bisa berupa garis lengkung seperti ini. Nah, melengkung. Sedangkan HIS juga sama berupa potongan hiperbola atau potongan parabola bisa. Untuk sumbu mendatarnya masih sama yaitu Q atau quantity, kemudian sumbu vertikalnya P atau price. Di mana E itu adalah equilibrium market, kemudian QE itu adalah jumlah keseimbangan, sedangkan PE adalah harga keseimbangan. Untuk mencari keseimbangan pasar, rumusnya masih sama yaitu QD sama dengan QS. Untuk analisis pengaruh pajak, subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Pajak dan subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh perusahaan berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sedangkan subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Oke. Contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 minus P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 8 plus 2P kuadrat. Pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Mari kita hitung secara bersama-sama. Keseimbangan pasar diperoleh dengan rumus QD sama dengan QS. Oke, clear. QD diketahui 19 minus P kuadrat. Sedangkan QS sama dengan minus 8 plus 2P kuadrat. Maka dari dua persamaan ini dapat kita selesaikan untuk keseimbangan pasar. 19 tetap berada di ruas kiri, kemudian minus 8 pindah ke ruas kiri dari ruas kanan ke ruas kiri sehingga menjadi plus. Sehingga 19 plus 8 ketemunya adalah 27. Minus P kuadrat pindah ke
kanan menjadi P kuadrat ditambahkan dengan 2P kuadrat ketemunya adalah 3P kuadrat. 27 sama dengan 3P kuadrat, maka P kuadrat adalah 9. 9 itu diperoleh dari 27 dibagi dengan 3. Itu P kuadratnya ketemu 9. Nah, lalu berapa P? P adalah akar dari 9. Ketemunya 3. 3 di sini artinya adalah PE, yaitu harga keseimbangan. Nah, setelah ketemu PE atau P ya, kita masukkan ke dalam salah satu rumus, boleh QD maupun QS. Misal kita masukkan ke dalam rumus QD. Ya, QD ini. QD sama dengan 12 minus P kuadrat. Sama dengan 19 minus P-nya kita ganti dengan 3, yaitu minus 3 kuadrat. Sehingga ketemu Q-nya adalah 19 dikurangi 9, ketemu 10. Dimana 10 itu ekuivalen dengan QE atau quantity equilibrium. Sehingga harga dan jumlah keseimbangan pasar atau E-nya berada pada titik 10,3. 10 itu untuk kuantitas dan 3 itu adalah untuk harga. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi, ingat, pajak itu pengaruhnya pada QS ya. Pada QS. Ini yang saya ringkari. QS sama dengan minus 8 plus 2P minus 1 kuadrat. Minus 1 di sini adalah T ya. Dan di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang dikurangi dengan pajak itu adalah P-nya atau price-nya. Sama dengan minus 8 plus 2 kali P kuadrat minus 2P plus 1. Nah, P kuadrat minus 2P plus 1 itu dari mana? Nah, diperoleh dari P min 1 kuadrat kali P min 1 kuadrat atau P min 1 kali P min 1. Ketemunya adalah P kuadrat minus 2P plus 1. Sama dengan minus 6 minus 4P plus 2P kuadrat. Sambil saudara coret-coret, saudara hitung kembali ya, supaya lebih mahir dalam menghitung. Sehingga keseimbangan yang baru HID sama dengan HS aksen. Karena HS aksennya sudah ketemu minus 6 minus 4P plus 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru setelah adanya pajak 1 unit menjadi HID sama dengan HS aksen. 19 minus P kuadrat sama dengan minus 6 minus 4P plus 2P kuadrat. Sama dengan 3P kuadrat minus 4P minus 25 sama dengan 0. Persamaannya kita buat sama dengan 0 supaya kita bisa mencari akar-akar dari P. Dengan menggunakan rumus ABC, ini rumus ABC itu di SMA sudah diajarkan ya. Diperoleh P1 itu adalah 3,63 dan P2-nya adalah minus 2,30 atau minus 2,3. Ada 2P, yaitu P yang satu positif, yang satunya adalah negatif. Maka P2 yang negatif, yaitu minus 2,30 itu tidak kita pakai. Karena harga itu tidak masuk akal ketika harga itu negatif. Atau istilahnya adalah irasional. Tidak ada harga negatif. Sehingga yang kita gunakan atau yang kita masukkan ke dalam rumus berikutnya adalah P sama dengan 3,63. Oke. 3,63 masukkan ke dalam persamaan QD atau QS aksen ya. QD atau QS aksen. Hasilnya akan sama. Maka diperoleh Q sama dengan 5,82. Coba sambil dihitung ini sifatnya hanya mengulang dari persamaan non-linier.
persamaan linier, mohon maaf. Ya, jadi tidak saya jelaskan perhitungan satu persatu. Caranya sama dengan pada saat pembahasan fungsi linier. Jadi dengan adanya pajak, maka harga keseimbangan atau price equilibrium adalah 3,63 dan quantity equilibriumnya adalah 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Masing-masing perhitungannya adalah TK atau pajak yang ditanggung konsumen diperoleh dari PE aksen minus PE. Harga setelah keseimbangan dikurangi dengan harga sebelum keseimbangan, yaitu 3,63 dikurangi 3, ketemunya adalah 0,63. Sedangkan TP atau pajak yang ditanggung oleh produsen adalah T, besarnya T dikurangi TK. 1 minus 0,63, ketemunya adalah 0,37. Sedangkan pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar ya, adalah HIE aksen harga setelah keseimbangan dikalikan dengan T. Kuantitas, mohon maaf, kuantitas setelah keseimbangan yaitu 5,82 kali besarnya pajak 1. Sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 5,82. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke. Jadi caranya sama dengan fungsi linier ya. Rumusnya pun sama. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal 1. Latihan soal 1 nanti akan kita bahas. Sedangkan latihan soal 2 nanti untuk latihan secara mandiri. Latihan soal, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang masing-masing Qd sama dengan 40 minus P kuadrat dan Qs sama dengan minus 60 plus 3P kuadrat. Pertanyaannya yang A, hitunglah harga dan jumlah keseimbangan pasar barang tersebut. B, jika terhadap tiap unit barang yang dijual dikenakan pajak Rp2 per unit, berapa jumlah keseimbangan yang baru? C, berapa bagian dari pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen untuk setiap unit barang? Dan yang D, yang terakhir, berapa jumlah pajak total yang diterima oleh pemerintah? Kita bahas keseimbangan pasar diperoleh dari Qd sama dengan Qs. Qd di soal disebutkan bahwa 40 minus P kuadrat, sedangkan Qs sama dengan minus 60 plus 3P kuadrat. Qd sama dengan Qs, 40 minus P kuadrat sama dengan minus 60 plus 3P kuadrat. Minus P kuadrat tetap pada ruas kiri, sedangkan 3P kuadrat pindah ke sini ya, yang saya berikan tanda merah, minus 3P kuadrat. Awalnya positif ya, menjadi negatif karena pindah ruas, sama dengan minus 60 tetap berada di kanan. 40 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 40. Sehingga minus P kuadrat minus 3P kuadrat sama dengan minus 60 minus 40. Minus P kuadrat minus 3P kuadrat itu sama dengan minus 4P kuadrat. Sama dengan minus 100. P kuadrat sama dengan 25. 25 itu diperoleh dari minus 100 dibagi minus 4, ketemu 25. Maka nilai P adalah akar dari 25. Ya. Akar dari 25 itu ketemunya 5, sehingga P
equilibrium atau press equilibriumnya adalah 5. Nah, setelah ketemu PE 5, kita masukkan ke dalam salah satu rumus, boleh HID, boleh HIS. Kita masukkan ke HIS, HIS sama dengan minus 60 plus 3P kuadrat. Minus 60 plus 3 kali 5, P-nya kan 5, tadi ketemu 5 ya. Kita masukkan ke sini 5, kita kuadratkan, sehingga sama dengan minus 60 plus 3 kali 25. Sama dengan minus 60 plus 75. Minus 60 plus 75 ketemunya adalah 15, di mana 15 itu ekuivalen dengan nilai QE atau quantity equilibrium atau jumlah keseimbangan. Sehingga harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 15,5. Atau keseimbangan pasarnya adalah 15,5. 15 itu adalah kuantitasnya, 5 itu adalah harganya. Bisa dipahami ya? Oke, kita bahas yang kedua, yang B, yaitu keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, pajak mempengaruhi harga jual yang ditawarkan oleh produsen dan tercermin pada perubahan harga pada sisi penawaran. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa pajak pengaruhnya adalah pada fungsi penawaran atau pada HIS. Di soal disebutkan HIS sama dengan minus 60 plus 3P kuadrat. Itu sama artinya dengan 3P kuadrat sama dengan HIS plus 60. Kita ubah dalam P supaya kita lebih mudah untuk mencari nilai P. Maka persamaan kuadrat seperti ini bisa kita ubah menjadi P sama dengan akar dari sepertiga HIS plus 20. Nah, setelah ada T, sekali lagi, T itu adalah pengaruhnya pada harga ya. P sama dengan akar sepertiga HIS plus 20 plus T. T-nya 2. Plus 2 pindah ruas ke kiri menjadi negatif. P minus 2 sama dengan akar dari sepertiga HIS plus 20. Supaya akarnya ini menjadi hilang ya, maka di ruas kiri kita kuadratkan. Sehingga menjadi P minus 2 kuadrat sama dengan sepertiga HIS plus 20. Seperti ini. Oke. Kita sampai di sini tadi ya, P minus 2 kuadrat sama dengan sepertiga HIS plus 20. Nah, P minus 2 kuadrat itu jadi P minus 2 sama dengan akar dari sepertiga HIS plus 20. Untuk menghilangkan akarnya, kita kalikan dengan masing-masing ruas itu dengan pangkat 2. Nah, P minus 2 kuadrat sama dengan sepertiga HIS plus 20. Dengan kita kuadratkan, maka akarnya itu kan akan hilang seperti itu kan. Nah, P minus 2 kuadrat itu sama artinya dengan P2 minus 4P plus 4. Ini perkalian kuadrat biasa ya.
P-2 kali P-2 itu ketemunya adalah P2 minus 4P plus 4. Sama dengan sepertiga HIS plus 20. Sepertiga HIS pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Berarti negatif atau minus sepertiga HIS sama dengan minus P kuadrat. Di sini P awalnya positif pindah ruas menjadi negatif, yaitu negatif P kuadrat. Min 4P pindah ruas menjadi plus 4P. Kemudian 4 positif pindah ruas menjadi negatif. Plus 20. 20 tetap berada di ruas kanan sehingga tetap positif. Sepertiga QS sama dengan P kuadrat minus 4P plus 4 minus 20. Kok berubah, Bu, itu simbolnya? Ya, karena kita kalikan masing-masing ruas dengan minus. Supaya di ruas kiri itu positif, di ruas kanan itu juga kita kalikan minus menjadi kebalikannya. Ya. Sepertiga HIS sama dengan P kuadrat minus 4P plus 4 minus 20. Ya. Oke. Sepertiga HIS sama dengan P kuadrat minus 4P minus 16. Minus 16 itu diperoleh dari 4 dikurangi 20. Ketemunya minus 16. Nah, HIS sama dengan 3P kuadrat minus 12 minus 48. Masing-masing ruas supaya sepertiganya ini menjadi hilang, supaya full HIS, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 3. Sepertiga kali 3 kan ketemunya 1. Ya, sepertiga HIS kali 3 berarti ketemunya HIS. 1 kan tidak perlu kita tulis ya, jadinya HIS. HIS sama dengan P kali 3, P kuadrat kali 3 ketemunya 3P kuadrat. Minus 4P kali 3 ketemunya minus 12P. Minus 16 kali 3 ketemunya minus 48. Ya, jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, keseimbangan pasar setelah pajak diperoleh dengan rumus HID sama dengan HIS aksen. 40 minus P kuadrat sama dengan 3P kuadrat minus 12P minus 48. Ini adalah HIS aksen. Kita ubah persamaannya dalam 0. Ya. Minus P kuadrat tetap di ruas kiri sehingga simbolnya masih negatif atau minus P kuadrat. 3P kuadrat ini kita pindah ke kiri menjadi minus 3P kuadrat. Minus 12P pindah ruas jadi positif ya, plus 12P. Kemudian 40 positif tetap jadi positif karena masih berada di ruas yang sama yaitu di kiri. Minus 48 pindah ruas ke kiri menjadi positif 48. Sehingga persamaannya dalam 0 adalah minus P kuadrat minus 3P kuadrat plus 12P plus 40 plus 48 sama dengan 0. Kenapa harus kita buat persamaan dalam 0? Supaya kita lebih mudah mencari nilai P. Untuk persamaan nonlinier atau persamaan kuadrat di sini kan caranya adalah membuat persamaan itu dalam 0. Sehingga berikutnya adalah minus P kuadrat minus 3P kuadrat plus 12P plus 40P plus 48 sama dengan 0. Nah, minus P kuadrat minus 3P kuadrat ketemunya adalah minus 4P kuadrat.
12P tetap 12P, 40 ditambah 48 ketemunya 88. Sehingga menjadi minus 4P kuadrat plus 12P plus 88 sama dengan 0. Clear ya sampai di sini? Nah, karena P-nya di sini dalam masih simbolnya itu negatif atau minus, kita kalikan dengan negatif supaya P-nya itu menjadi positif. Berarti semua komponen di sini kita kalikan dengan minus. Minus 4P kali minus ketemunya adalah 4P kuadrat. Plus 12P menjadi minus 12P. Plus 88 menjadi minus 88. Sama dengan 0. Untuk mempermudah kita mencari nilai P, maka kita sederhanakan istilahnya ya. Kita sederhanakan persamaan tersebut dengan cara membagi 4. 4P kuadrat dibagi 4 ketemunya adalah P kuadrat. Minus 12P dibagi 4 ketemunya adalah minus 3P. Minus 88 dibagi 4 ketemunya adalah minus 22. Sama dengan 0. Dengan persamaan yang lebih sederhana ini, kita akan lebih mudah untuk mencari nilai P. Jadi ketika ada persamaan yang angkanya terlalu besar, saudara bisa menyederhanakan dengan membagi semua komponen dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini 4 ya. Nanti tergantung kasus yang saudara dapatkan. Oke. P kuadrat minus 3P sama dengan 0. Untuk mencari nilai P1 atau P2, kita gunakan rumus ABC, di mana rumus ABC adalah min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2 kali A. P1 atau P2 sama dengan 3 plus minus 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah nilai B nih ya. Min 4, ini seharusnya minus ya, minus 3. Minus 3 kuadrat, minus 4 kali A-nya adalah 1 di sini ya, 1. Minus 4 kali 1, minus 4 kali A kali C. Minus 4 kali A-nya adalah 1. Kali C. C-nya adalah 22. Ini sudah kita selesaikan di sini. C-nya adalah minus 22. Oke. Dibagi 2A, 2 kali A. 2 kali 1 karena nilai A-nya adalah 1. Sama dengan 3 plus minus 9,8. 9,8 itu adalah 3 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 22 dibagi dengan 2. Coba saudara hitung pakai kalkulator ya. Oke. Sehingga ketemu P1 sama dengan 6,4 dan P2-nya adalah minus 3,4. Harga dalam angka atau bilangan negatif itu tidak rasional atau irasional, tidak masuk akal, atau dalam dunia nyata tidak ada harga itu negatif sehingga tidak kita gunakan. Lalu P yang digunakan yang mana? P yang digunakan adalah P1 yaitu 6,4. Sehingga kita bisa menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. QD sama dengan Q sama dengan QD sama dengan QS ya. Kita masukkan P ini ya ke dalam QS aksen. Atau dalam QD juga boleh, hasilnya akan sama ya. Lebih mudah kita masukkan ke dalam persamaan QD. QD sama dengan 40 minus P kuadrat.
sama dengan 40 minus P kuadratnya itu adalah 6,4 kuadrat. Sehingga ketemu QD-nya adalah 0 minus 0,96. Coba saudara hitung ya. 6,4 kuadrat itu kan sekitar 40, sekian ya. Saudara hitung. Sehingga ketemunya adalah minus 0,36. Minus 0,96 maksud saya. Sehingga harga dan jumlah keseimbangan pasar yaitu pada harganya itu adalah 6,4 dan Q-nya adalah 0,96 atau kalau dalam titik E-nya adalah Hi,P ya seharusnya 0,96 minus 0,96 ini adalah Q, kemudian P-nya adalah 6,4. Nah, di sini ada kasus bahwa kuantitinya adalah minus atau kuantitasnya adalah minus 0,96. Artinya apa? Artinya tidak ada barang yang terjual. Ini berarti pajak yang dikenakan tersebut terlalu tinggi sehingga tidak ada konsumen yang mau membeli. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kuantitinya adalah minus tadi. Jadi pajak sebesar 1 mengakibatkan kuantitasnya menjadi minus atau tidak ada barang yang terjual. Karena harganya terlalu tinggi. Harganya berapa? Harganya 6,4. Lalu berapa harga yang mampu dibayar oleh konsumen? Ya berarti di bawah 6,4, 5 mungkin seperti itu. Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Pembahasan yang terakhir adalah bagian pajak yang ditanggung oleh konsumen, kemudian bagian pajak yang ditanggung oleh produsen, dan pajak total yang diterima oleh pemerintah. Nah, bagian pajak yang ditanggung oleh konsumen, saudara sebagai konsumen misalnya menanggung pajak dengan rumus PE itu adalah harga setelah pajak dikurangi P. Jadi TK adalah PE aksen dikurangi P, yaitu 6,4 dikurangi dengan 5, 1,4. Harga setelah pajak yaitu 6,4, harga sebelum pajak 5, sehingga pajak yang saudara tanggung sebagai konsumen adalah 1,4. Lalu bagian pajak yang ditanggung oleh produsen adalah disingkat dengan TP. TP sama dengan T. T-nya 1 ya, 2 tadi ya, 2 minus TK. TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Sisanya, jadi produsen menanggung pajak sisa dari konsumen. Produsen menanggung pajak sisa dari konsumen. Jadi terlebih dahulu pajak itu dibebankan pada konsumen. Selisihnya ditanggung oleh produsen. Berapa? Yaitu 2 minus 1,4 sama dengan 0,6. Jadi lebih tinggi pajak yang ditanggung konsumen daripada yang ditanggung oleh produsen. Berikutnya yang terakhir adalah jumlah pajak total yang diterima oleh pemerintah adalah 0. Mengapa 0? Karena tidak ada barang yang terjual tadi. Kuantitasnya adalah 0, sekian minus 0, sekian tadi. Artinya tidak ada barang yang terjual. Jadi kalau tidak ada barang yang terjual, maka pemerintah juga tidak akan menerima pajak atau tidak ada pendapatan pemerintah dari pajak atas terjualnya suatu barang. Oke, lanjut ke latihan soal 2. Latihan soal 2 ini untuk latihan mandiri ya, saudara kerjakan. Nanti kita bahas melalui grup. Soal 2 silahkan didokumentasikan, boleh di screenshot atau di foto. Ya. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang masing-masing ID sama dengan 20 minus P kuadrat. Dan IS sama dengan minus 28 plus 2P kuadrat. Pertanyaannya,
Yang pertama, hitunglah harga dan jumlah keseimbangan pasar barang tersebut. Yang B, jika terdapat tiap unit barang yang dijual dikenakan subsidi 2, berapa jumlah keseimbangan yang baru? Kemudian yang C, berapa bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen untuk setiap unit barang? Dan yang terakhir, yang D, berapa pula jumlah subsidi total yang diberikan? Ini seharusnya diberikan ya, bukan diterima. Diberikan oleh pemerintah. Oke. Oke, sekian materi kuliah pada video kali ini. Untuk selanjutnya saudara bisa like, bisa subscribe, dan bisa share jika materi dalam video ini dirasa bermanfaat dan cukup jelas untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.